Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Langit Desa Mulyaharjo bersama saya Aristanto Adi Wicaksono selaku pembawa acara, yang mana juga sebagai host di channel Rumah Langit Mulyaharjo. Kali ini kita kedatangan tamu yang mana beliau seorang pemimpin atau ketua dari Desa Mulyaharjo. Terus itu seorang pemimpin beliau pun juga orangnya juga adem, masih awet muda. Langsung saja kita perkenalkan ke Bapak Mustafid Hamidin. Selamat malam, Pak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafid Hamidi. Oke, Pak Mustafid Hamidi ya. Oke. Alhamdulillah hari ini diundang oleh Rumah Langit supaya bisa dikenal oleh masyarakat luas katanya. Karena katanya saya terkenal ya. Gitu ya? Oh belum. Terkenal tampannya mungkin, Pak. Ya. Dan alhamdulillah jabatan saya di Desa Mulyaharjo sebagai pelayan masyarakat dengan sebutan kepala dusun. Jabatan kepala dusun. Saya kepala dusun dari salah satu dusun yang ada di Desa Mulyaharjo, yaitu Dusun Watugel. Dusun Watugel. Ya, Watugel itu artinya apa? Mungkin punya artinya, Pak, mungkin, Pak. Sebenarnya saya bukan orang asli Mulyaharjo, saya adalah pendatang. Sudah 12 tahun di Dusun Watugel. Sampai hari ini yang saya terima terkait Dusun Watugel adalah ada ikon batu. Ikon batu. Ikon batu itu patah. Dan itu menjadi salah satu juga sebenarnya bisa diangkat menjadi ikon dari Mulyaharjo juga sih. Dari Mulyaharjo juga. Cuma agak ya kalau dilihat dari sejarahnya, dulu katanya itu salah satu Watu Bumo. Iya, Watu Bumo adalah dari salah satu raksasa yang waktu itu mendiami wilayah tersebut. Kalau kita ngomong sejarah loh ya. Kalau sejarahnya dari Watugel itu kan. Iya. Jadi ada salah satu pemangku wilayah di Mulyaharjo mempunyai putri yang sangat cantik dan ingin dipersunting oleh salah satu raksasa tersebut. Iya. Singkat cerita, sang putri menolak dan mengakibatkan sang raksasa murka, sehingga Watu Bumo tersebut dipontang-panting sehingga menjadikan salah satu aliran sungai yang ada di Desa Mulyaharjo. Singkat cerita juga Watu Bumo tersebut patah dan salah satunya ada di Dusun Watugel dan salah satunya ada di Paras. Di Dusun Paras. Nah, kalau memang teman-teman ingin tahu, silakan datang ke latar balai yang ada di Desa Mulyaharjo. Di depan latar balai ada salah satu ikon di situ juga yang masih kita upayakan untuk kita tata semanis mungkin supaya ketika masyarakat datang, iku opo. Nah, ternyata adalah Watu Bumo. Itu yang Watu Bumo. Itu menjadi ikon keperkasaan katanya sih. Ikon keperkasaan dari salah satu raksasa waktu itu. Mitosnya sih akan perkasa, tapi saya sendiri belum pernah mencoba gitu. Jadi silakan nanti datang ke latar balai, di sana ada itu wisata edukasi untuk terkait pertanian, peternakan dan juga sebagai wahana juga ada adik-adik yang ingin belajar terkait beberapa
tata cara bertani, tata cara beternak nanti akan dengan bapak-bapak atau mas-mas yang jadi tutorial di sana akan diedukasi untuk diajarkan bagaimana belajar bertani atau beternak yang baik. Gitu Pak Yai. Ini kan jenengan ini kita tadi kan pakai pemimpin dusun ya, dusun Watugel. Nah, kira-kira apa sih Pak visi dan misi dan visinya dari panjenengan sendiri ini? Sederhana saja, saya pinginnya Watugel selangkah lebih maju dan lebih baik. Dalam arti sampai hari ini kita masih berupaya bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Dusun Watugel, bekerjasama dengan pemerintah desa juga. Dalam arti di sini ada Bapak Kades yang sebagai motor bagi kami sebagai pelayan juga, karena kami kepala dusun tetap garis koordinasinya bersama dengan pemerintah desa. Dalam arti di sini adalah kepala desa yang sebagai pimpinan kami untuk bagaimana kepemerintahan desa Mulyoharjo melalui RT RW mengupayakan bersama dengan pemerintah desa supaya masyarakat khususnya kalau sebagai saya pribadi di Dusun Watugel adalah mengembangkan potensi wilayah, mengembangkan potensi masyarakatnya, juga berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat bersama dengan pemerintah desa Mulyoharjo, yang mana kita sampai hari ini terus berupaya supaya khususnya Dusun Watugel sendiri bisa menjadi lebih baik. Jadi lebih baik, terutama yang paling maju itu Pak gitu. Kalau kita paling maju nggak mungkin. Oh nggak mungkin. Karena sudah stagnan ya Dusun Watugel di situ. Oh iya benar juga. Ya. Ini mungkin Kakuyan jadinya ya. iya juga, benar juga sih Pak. Kan tadi juga menanyakan soal warganya ya Pak ya. Ya. Mungkin kira-kira ada berapa sih Pak jumlah warganya di situ? Kita ada 4 RW, ada 14 RT. 14 RT. Ya. Berarti ada 4 RW, 14 RT. Jadi Jadi ada mulai dari RW 6, di situ ada 3 RT, RW 7 ada 3 RT, di RW 8 ada 4 RT, dan di RW 9 ada 4 RT. Dan di masing-masing RT ada mulai dari 30 KK sampai ada yang lebih dari 50 KK. 50 kakak. Ini itu menurut dari Pak Kepala Dusun sendiri nih, kira-kira warganya itu gimana? Mungkin kayak rukun antong gimana Pak? Ya rukun. Rukun yang terlebihnya lebih rukun dan Artinya gini, ketika kita ngomong wilayah, setiap polemik pasti ada. Tapi bagaimana secara global kalau kita ngomong wilayah dusun, alhamdulillah sampai hari ini masih terkondisikan dengan baik. Setiap kali kita punya giat, kita bisa mengupayakan setiap kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dalam satu waktu bersama-sama dalam satu dusun. Jadi upaya kami sampai hari ini berusaha ketika ngomong kegiatan, kita nggak ngomong wilayah per RW, tapi kita ngomong wilayah dusunnya. Oh gitu Pak. Tadi juga pembahasan soal potensi gitu Pak. Kira-kira nih ya, apa aja yang ada di potensi di Dusun Watugel itu? Watugel itu 50% lebih itu adalah wilayah pertanian. Beberapa masyarakat juga ada yang melakukan aktivitas peternakan, perikanan, dan juga ada beberapa diantaranya juga menjadi karyawan. Ada juga beberapa yang menjadi wira swasta, UMKM juga ada. Jadi kita ngomong Watugel hari ini, notabene masyarakatnya adalah
hampir 30% adalah mereka melakukan aktivitas di wilayah pertanian. Wilayah pertanian. Dan beberapa ada di industri yang dekat dengan wilayah Desa Mulyoharjo, juga ada beberapa yang di luar Desa Mulyoharjo. Luar Desa Mulyoharjo. Ini Pak, bagaimana sih strategi Bapak untuk mengembangkan potensi di dusun Watugel itu? Baik, kalau kita ngomong potensi dusun Watugel tetap harus berupaya bersama dengan pemerintah desa. Artinya perubahan itu bisa terjadi ketika pola pikir masyarakat dan secara materi dalam arti kapasitas masyarakat, SDM masyarakat terus dibangun. Nah, sampai hari ini di wilayah dusun Watugel UMKM ada, pertanian ada, jadi kita tetap berusaha bekerja sama dengan pemerintah desa. Kalau di pertanian terkait ada upaya masyarakat terkait keluhan apapun terkait di wilayah pertanian, baik itu penentasan hama atau bagaimana meningkatkan hasil dari pertanian di masyarakat, melalui pemerintah desa kita bekerja sama dengan kementerian atau dengan dinas terdekat yang membidangi hal tersebut. Untuk menambahkan potensi masyarakat di kemasyarakatannya, kita juga bersama dengan PKK, ibu-ibu yang lebih mempunyai aktivitas, kita berikan tambah kreativitasnya, kita memberikan edukasi. Iya, mulai dari beberapa pelatihan yang sudah pernah dilakukan oleh Desa Mulyoharjo. Jadi contohnya seperti beberapa bulan kemarin kita melakukan aktivitas di masa pandemi itu untuk belajar membuat hand sanitizer, dan alhamdulillah kita bisa membuat sendiri dengan bahan-bahan yang sudah pernah disampaikan oleh pelatih waktu itu ikut pelatihan, dan alhamdulillah juga bisa berjalan. Karena sekarang masa pandeminya sudah berakhir, jadi tinggal sebenarnya kita mencari kembali dengan pemerintah desa untuk bagaimana potensi masyarakat ini terus digali supaya nanti secara ekonomi masyarakatnya bisa terangkat dan keadaan ketentraman ataupun secara sosial lingkungannya itu bisa semakin baik. Ini tadi soal di dusun Watugel nggih Pak. Kira-kira apakah ada upacara atau tradisi yang dibuat yang setiapnya dilakukan dari warga-warga dusun Watugel Pak? Ya, untuk acara kegiatan tersebut kita ada PHBI, PHBN, dan ada kita kesenian juga yang menjadi ikon dari dusun. Jadi ada seni pencak, silat dan bandengan. Bandengan. Kita punya di dusun Watugel. Terus untuk PHBI, PHBN kita rutin untuk setiap kali peringatan PHBI juga dilakukan secara bersama-sama. Jadi untuk di Watugel memang alhamdulillah sudah berjalan sekitar hampir 4 mungkin. Ini 4 tahun ini baru 3 tahun ini kita setiap kali melaksanakan kegiatan keagamaan, baik peringatan Maulid, kita Isra Mi'raj ataupun event Idul Fitri, ketika melaksanakan kegiatan tersebut kita kumpulkan jadi satu bekerja sama dengan tokoh masyarakat, yang mana di sini kita merangkul pemuda dalam arti memberdayakan mereka untuk mengedukasi bagaimana mereka supaya belajar berorganisasi, untuk kemudian membuat kegiatan yang bersifat positif. Ini yang terus kita upayakan bersama dengan tokoh masyarakat yang lain supaya kita ngomong regenerasi dari wilayah masing-masing dusun itu tetap bisa berjalan.
sampai hari ini alhamdulillah setiap untuk kegiatan tersebut antusias dari masyarakat baik dari kepemudaan sangat cukup membantu ya Pak. Pelaksanaan tersebut. Mungkin itu apa kira-kira itu dari anggota pesertanya itu dari desa sendiri apa ada yang dari luar desa Mulyoharjo ini? Kalau luar desa Mulyoharjo mungkin hanya sebagai simpatisan, tapi keseluruhan satu desa Mulyoharjo pernah sudah dilakukan waktu itu peringatan takbir keliling bersama dengan kepemudaan seluruh desa Mulyoharjo. Waktu itu juga bersama 4 dusun kita upayakan bersama untuk peringatan takbir keliling itu dilakukan secara bersama-sama. Kita pawai satu desa dengan mengedukasi adik-adik supaya mengingat bahwasanya Lebaran ataupun Idul Fitri identik dengan takbir keliling di desa Mulyoharjo ya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT bahwasanya kalaupun di momen Ramadan selesai berpuasa kita memperingatinya dengan melakukan takbir dan berkeliling desa Mulyoharjo. Dan untuk kegiatan yang lain sudah pernah dilakukan seperti halnya gerak jalan. Terus ada juga event-event kepemudaan lain seperti sepak bola, juga pernah merger dengan bermain antar dusun juga pernah. Lomba ikut. Kalau lomba sih mungkin kalau lomba untuk antar dusun gitu, lomba dari antar dusun mungkin bisa dijadikan gitu ya? Bisa dijadikan usulan, tapi sementara kita hanya sebatas belajar bersama dulu ya. Bersama. Oke Pak, ini dari dusun Mulyoharjo, dari dusun apa? Watugel ya. Apakah ada program wajib atau rutin yang dilakukan di warga dusun Watugel? Kalau kegiatan rutin enggak, tapi ketika ada warga yang tertimpa musibah, seumpama sakit, kita upayakan melalui donasi bersama melalui masing-masing RT mengajukan kepada kami selaku pemerintah dusun untuk memberikan donasi kepada keluarga yang tertimpa musibah dengan kriteria yang sudah kita sepakati bersama melalui RT RW. Jadi untuk sosial ketika ada warga yang sakit seperti itu. Terus yang kedua, kita rutin ketika ada masalah untuk sesegera mungkin berkumpul bersama dengan RT RW juga untuk menyusun terkait program-program yang ada di dusun yang kita upayakan bersama dengan pemerintah desa melalui anggaran dana desa ataupun dengan dana desa supaya untuk lebih mengembangkan secara pemberdayaan masyarakatnya ataupun untuk beberapa fasum yang sudah ada di wilayah dusun Watugel, baik itu melalui untuk pertanian, peternakan. Seperti itu. Ini tadi kan soal permasalahannya Pak ya. Kalau saya mau tanya ini Pak. Dari permasalahan apa yang sering dihadapi oleh warga dusun Watugel dan bagaimana cara menyelesaikannya Pak? Kita tetap mengedepankan kekeluargaan. Jadi, ya Pak. Tetap mengupayakan mengedukasi masyarakat supaya semua itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ketika ada masalah, perselisihan atau apapun, kita coba untuk duduk bersama, mengedepankan bahwasanya pentingnya kita menjalin silaturahmi supaya dusun ataupun kita yang masih terikat hubungan saudara ini tidak pecah hanya karena salah satu masalah yang sepele. Terus bersama juga dengan Babin Kamtibnas, Babinsa dari Desa Mulyoharjo, 3 pilar tersebut bersama dengan Dimas
eh, tetap mengupayakan supaya lingkungan juga tetap aman. Kita setiap kali ada kegiatan masyarakat yang bersifat hiburan, kita juga bersama dengan mereka untuk berupaya memberikan yang terbaik supaya lingkungan juga tetap aman, nyaman. Intinya apa? Mempererat guyub sama rukunnya gitu Pak ya. Rukun guyub itu seduluran itu gitu kan Pak, kalau ya. sudah menjadi ikonnya desa. Setiap Itu desa saya rasa yang notabene saya sendiri bukan guyub rukun, bukan maksudnya bukan berasal dari wilayah desa, sekarang tinggal di wilayah Mulyoharjo, cukup merasakan perbedaan bahwasanya ternyata di wilayah desa itu sangat mengedepankan kerukunan. Kerukunan. Kalau ngomong wilayah desa, CCTV itu yang paling ampuh. Malahan. Iya. CCTV yang paling ampuh itu adalah tetangga. Iya. Kalau kenapa? Ketika kita cuma bisa mempunyai rekaman dari CCTV yang memang yang sekarang hari ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat, tapi itu hanya sebagai bukti rekaman. Tapi ketika hal itu terjadi, siapa yang paling paling datang cepat untuk memberikan pertolongan ataupun ketika ada kegiatan? Pasti tetangga. Ya Pak. Kalau enggak adalah teman dekat di wilayah yang terdekat juga tersebut. Kayak saksi gitu mungkin. Bukan. Ya kalau kita ngomong saksi ya kalau ada kejadian. Kalau enggak kan setidaknya mungkin ada yang sakit ketika di rumah sendirian. Ya, CCTV-nya kan yang paling tahu tetangga. Oh iya benar. Nah, kan apalagi kalau kita ngomong desa, dusun lah. CCTV itu yang paling bagus adalah tetangga. Nah, bagaimana kita mengupayakan di wilayah masing-masing itu supaya ketika kita ngomong perlunya kerukunan ya, antar warga, antar wilayah itu supaya ketika ada kejadian, kita nggak ngomong kejadiannya itu secara umum kriminal, enggak ya kan? Seperti hal yang kemarin kita tertimpa musibah untuk ada angin yang cukup besar. Waktu itu ada sampai beberapa atap dari rumah warga yang tersapu. Ini kan secara mandiri kita mengupayakan ya enggak, CCTV-nya siapa? Jelas tetangga lah. Kita ngomong rekaman mungkin ada sebatas itu, tapi ketika upaya pertolongan pertama yang jelas adalah tetangga. Bagaimana kita mengupayakan mengedukasi kepada masyarakat terkait pentingnya kerukunan antar warga, antar wilayah ini supaya tetap diupayakan tetap terjaga dengan baik supaya ya itu tadi kalau kita berada di luar rumah ya yang paling dekat adalah tetangga ya Pak. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak. Apakah ada pesan atau untuk nih dari Bapak soal warganya baik dari kalangan pemuda sampai orang tua? Sampai hari ini kalau ngomong masalah atau unek-unek banyak sekali, tapi alhamdulillah sampai hari ini bersama dengan tokoh masyarakat, bersama dengan pemerintah desa, RT RW, semua bisa teratasi. Mungkin memang semua itu tidak semudah membalikkan tangan. Semua perlu waktu, semua perlu proses, dan bagaimana terkait masalah tersebut harus kita benar-benar bisa teliti dari mana akar permasalahannya supaya ketika kita mengambil keputusan masyarakat juga bisa menerima dengan baik. Dan ketika kita mengambil keputusan semua pihak juga merasa tidak dirugikan. Seperti itu kan. Untuk perbincangan hari ini cukup sekian. Banyak yang diceritakan ataupun diobrolkan. Untuk kurang lebihnya mungkin bisa like, comment, and subscribe. Dan jangan sampai lupa di like. Mungkin kalian juga rugi nanti ke depannya.
Oke, untuk Pak Mus bisa Baik. minta yang bareng-bareng Pak ya. Oke. Jika saya bilang rumah langit bahagiamu semangatku. Oke, bagaimana? 1, 2, 3. Lihat ke kameranya aja Pak. Oke. Oke, 1, 2, 3. Rumah langit Bahagiamu bahagiamu semangatku. semangatku. Oke, see you later guys. Tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.